diskusi kelompok tentang pembahasan skala di ruang kota ya, khususnya yang disurvei itu adalah di Kota Medan. Baik, kita yang pertama sekali akan mulai dari kelompok 2 yang beranggotakan Tasya Sirait, Feby Milatul Janah, Sherisa Adelia Putri, Eta Maria Silalahi, Hafila Labora Rebin. Silakan dimulai ya. Baik Bu, izin share screen-nya Bu. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil dari survei kami mengenai skala ruang di lingkungan Kota Medan. Adapun anggota kota kami adalah berikut: Tasya, Feby, Cherisa, Eta, dan Hafila. Kemudian di sini kami akan membahas 5 skala. Yang pertama ada skala manusiawi, kedua ada skala generik, ketiga ada skala intim, keempat ada skala monumental, dan kelima ada skala menakutkan. Pertama adalah skala manusiawi yang akan dibahas oleh Tasya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai skala manusiawi. Untuk skala manusiawi ini kami mengunjungi 2 tempat, yaitu Taman Beringin dan Taman Ahmad Yani. Nah, secara skala manusiawi kami dapat menemukan perbedaan yang akan saya jelaskan nanti ya. Pertama yaitu di Taman Beringin. Ketika kita mengunjungi Taman Beringin, kita dapat melihat bahwa elemen-elemen yang berada di Taman Beringin itu dibuat dengan skala manusiawi, yang dimana elemen-elemennya itu lebih fokus pada bidang bawah seperti air mancur, ada outdoor seating, bahkan kalau kita lihat gambar di sini itu ada entrance gitu ya, yang tingginya itu mungkin kurang lebih 2 meter yang masih berukuran skala manusiawi gitu ya, yang masih manusiawi, sehingga ketika kita berjalan di taman ini, kita merasakan kesan yang nyaman gitu, karena elemen-elemen tadi tidak terlalu banyak seperti pohon-pohon yang tinggi dan yang menjulang tinggi gitu ya. Kemudian lokasi yang kami kunjungi kedua ialah Taman Ahmad Yani. Nah, berbeda dengan Taman Beringin tadi, Taman Ahmad Yani ini banyak dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi, dan pada umumnya ini terdapat pada pinggir jalan. Di sini contohnya ada jalan yang menuju ke Patung Ahmad Yani. Ini jalannya cukup lebar sehingga di pinggir jalan ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi gitu. Ini kita bisa lihat di foto ini ada perbandingan manusia. Ini Patung Ahmad Yani-nya ya. Jadi pohonnya itu cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan manusia ini sangat tinggi, nih manusia dan pohonnya ini tingginya. Jadi skalanya ini cukup tinggi. Banyaknya pohon yang tinggi ini menurut kami memberikan kesan yang luas dan terbuka gitu, sehingga banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkelompok ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih dinamis gitu ya. Namun meskipun terdapat banyak pohon-pohon yang tinggi, di taman ini masih terdapat pohon yang berukuran kecil sampai sedang yang berfungsi sebagai pengisi ruang pada taman ini. Juga pada pergola-pergola atau
taman bermainnya itu juga masih berukuran skala yang masih berskala manusiawi gitu. Next. Selanjutnya mengenai skala generik. Skala generik ini seperti kita tahu yaitu membandingkan elemen bangun atau ruang dengan elemen di sekelilingnya yang masih berhubungan. Di sini saya membandingkan patung Ahmad Yani dengan pohon di sekitarnya. Tinggi patung ini menyesuaikan dengan tinggi pohon di sekelilingnya. Patungnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan pohon-pohon di sekelilingnya, yaitu pohon pinang dan pohon peneduh. Pohon-pohon di sekelilingnya ini pun juga tingginya masih menyesuaikan satu sama lain. Tidak ada yang terlalu terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Selanjutnya mengenai ini adalah sudut-sudut pandang dari skala generik. Selanjutnya ada skala ruang intim. Selanjutnya skala ruang intim di mana kami mengambil yaitu lokasi Taman Ahmad Yani yang skala ruang intim itu dapat dilihat dengan adanya pergola yang di sekeliling tempat duduk itu memberikan kesan perlindungan ya bagi yang duduk, dan itu dibilang skala ruang intim dikarenakan terbatasnya ruang gerak yang ada di situ. Next. Dan ini adalah beberapa sudut pandang yang kami ambil dari skala ruang intim di Taman Ahmad Yani. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala monumental. Kami mengambil lokasi di Vihara Gunung Timur, terletak di Jalan Hang Tuah nomor 16 di Medan. Jadi skala monumental itu adalah skala ruang besar yang memiliki satu objek monumental yang menjadi pusatnya. Jadi di sini bisa kita lihat jarak horizontal dan tinggi bangunannya itu seimbang. Kita bisa lihat dari foto yang diambil secara tegak lurus. Next. Nah, di sini kita bisa lihat foto yang di sebelah kiri itu diambil dari belakang pagodanya tadi. Jadi hanya memasukkan bagian bangunannya saja, tidak memasukkan entrance yang di kiri tadi itu di frame-nya. Dan kita bisa lihat di sini juga fotonya dapat diambil secara tegak lurus karena jarak antara bangunan dan pagodanya itu juga masih seimbang, jadi jaraknya masih jauh. Nah, meskipun bangunan ini bukan bangunan yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi, tapi ketika dibandingkan dengan skala manusia yang ketika berdiri di sini itu bisa dilihat di foto-foto yang di kanan ini ada manusia yang berdiri. Nah, itu perbandingannya masih sangat jauh daripada manusia. Jadi manusia di sini masih terlihat kecil, apalagi ketika manusia mencoba mengambil foto bersama dengan bangunan ini secara full, maka manusia ini akan terlihat kecil. Okay, next. Foto yang selanjutnya adalah dari apartemen Podoromo City dari Park Medan. Kami ambil ini sebagai salah satu contoh untuk skala menakutkan. Apartemen ini adalah salah satu bangunan tertinggi di Medan dengan ketinggian 131 meter. Dan kami mengambil ini karena akan terasa perbedaan yang sangat jauh antara manusia dan juga apartemennya. Hal ini membuat manusia akan merasa menjadi sangat kecil. Selain itu akan terasa juga bahwa kita ini terkelilingi oleh bangunan-bangunan ini karena posisinya yang cenderung berdekatan dan ketinggian bangunan ini cukup menutup pandangan yang terjadi di dunia luar sehingga manusia seakan berada di dunia lain. Next. Ini adalah foto perbandingan kami dengan gedungnya. Sudah dapat dilihat perbandingannya yang sangat jauh berbeda. Jadi dapat disimpulkan bangunan ini termasuk ke dalam skala menakutkan. Kemudian berikut adalah beberapa dokumentasi kami di 4 tempat tersebut, yaitu Taman Ahmad Yani, Taman Beringin, Vihara Gunung Timur, dan Podomoro Density Park. Sekian dari pemaparan kami mengenai skala ruang. Terima kasih. Jika ada tanggapan dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Afif. Ada lagi selain Afif? Ya, silakan Afif. Baik, Bu. Izin bertanya, untuk
yang skala menakutkan pada Taman Deli Park yang berada di bawah tadi itu, dari sudut pandang saya yang saya lihat, menurut saya Taman Deli Park itu eh, lebih ke arah skala ruang yang intim ya, karena walaupun dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi gitu, tetapi jarak antara ruangan itu dengan gedung tinggi itu cukup jauh gitu ya. Dan selain itu juga taman itu kan dikelilingi oleh kaca-kaca yang malah bersifat kayak ngelindungin kita yang berada di dalam ruang itu gitu. Atau di luar ruang itu gitu kan. Jadi menurut saya entah kenapa rasanya Taman Deli Park yang berada di bawah itu lebih cocok ke sudut ruang yang intim sih. Mungkin dari eh, kelompok 2 bisa memberikan sudut pandangnya gitu ke saya. Kalau izin menjawab ya, kalau dari sini kita tujuannya itu kan untuk mengambil ketinggian dari bangunan ini kan. Menurut saya ketika saya di dalam sana, saya merasa kayak agak paranoid juga. Maksudnya kayak aku malah jadi mikir kayak, waduh, ini kalau bangunan ini jatuh, aku bisa mati. Kayak gitu. Jadi menurut saya walaupun kita terkesannya terlindungi seperti itu, untuk orang-orang yang punya fobia akan benda-benda besar, menurut saya itu adalah hal yang menakutkan. Apalagi dia dilingkupi oleh beberapa bagian bangunan yang bukan hanya satu atau dua, tapi 3 dan lebih. Itu membuat seorang bisa tidak nyaman gitu dengan hal itu. Silakan Rihan. Izin sebelumnya, kalau dari saya malah yang ke Taman Deli Park itu lebih ke skala generik, karena kalau misalnya dia tergolong menakutkan, jarak horizontalnya itu masih terlalu luas. Jadi lebih tergolong ke skala generik, dan juga visual atasnya itu masih terlihat. Jadi kayak orientasi vertikal juga lumayan luas. Terima kasih. Oke, jadi ada berbagai ini ya, berbagai opini atau pendapat tentang apartemen di Deli Park ya. Coba bisa ditampilkan lagi nggak ininya, slide-nya? Nah, ini ya. Oke. Ya, tadi ada 3 ya yang mendeskripsikan bangunan ini terhadap lingkungannya itu skalanya bagaimana. Oke, untuk kelompok yang presentasi atau kelompok 2 menyebutkan ini adalah skala yang menakutkan, dilihat dari foto ini ya. Kemudian, ada pendapat yang kedua dari Afif, bahwa memang betul itu bangunannya tinggi, namun ada efek, efek podium ya atau, permainan visual di street level atau skala lantai 1 yang dibatasi dengan bidang horizontal. Apakah betul ya ada bidang horizontal? Kemudian yang ketiga, skala generik ya. Kalau skala generik itu, dia harus dibandingkan dengan elemen yang lain ya, nggak hanya, bangunan ini saja gitu, elemen di sekitarnya. Dan kebanyakan memang pembandingnya itu adalah pohon, ya. Oke, mari kita lihat ya yang betul nih skala apa. Nah, kalau misalnya kalian jalan dari luar ya, artinya belum masuk ke dalam kompleks Deli Park ini, kita jalan dari sisi trotoarnya misalnya ya. Ini memang terasa sekali dia adalah skala yang nggak nyaman ya buat pejalan kaki gitu. Belum lagi kalau kita
berada pada level jalur pedestrian yang di depan ini Daly Park ya, kita sama sekali hampir nggak bisa melihat ini bangunannya ya karena dibatasi oleh pagar atau tembok yang cukup tinggi. Oke. Namun kalau kita mengambil jarak yang agak sedikit jauh gitu, sedikit jauh dan melihat sampai ke atas, ini memang terasa skala yang menakutkan ya. Nah, jadi bangunannya sangat tinggi sekali namun tidak diimbangi oleh jarak pandang yang juga selebar atau setinggi bangunan yang ada di Daly Park ini. Nah, kemudian kalau disebutkan tadi ada pembatas horizontalnya yang istilahnya mereduksi pandangan ke atas, itu kayaknya kurang terasa karena karena ini kalau dilihat yang bidang horizontalnya itu nggak terlalu padat gitu, nggak terlalu menutupi visual. Jadi orang masih agak terganggu dengan pandangan dari atas. Nah, memang yang paling terasa skala menakutkannya itu dari yang saya sampaikan tadi ya, dari luar. Nah, mungkin dari depan bangunan ini juga memasuki kompleksnya, artinya sudah tidak dihalangi dengan pandangan tembok yang di depan, ini memasuki kompleksnya, itu juga sangat terasa menakutkan, ketinggian bangunan ini ya. Jadi tidak diimbangi oleh jarak horizontal. Nah, mungkin ada kelompok yang lain nanti yang mengambil sudut pandang yang berbeda ya, biar kita bisa bandingkan kalau dia dari jalur pedestrian, ini gimana skalanya. Jangankan orang yang jalan di situ, kalau misalnya lewat dengan memakai kendaraan, nah itu sangat sangat mendominasi sekali ininya, ketinggiannya. Sangat mengintimidasi ya. Tinggi sekali dan tidak diimbangi oleh jarak horizontalnya. Tidak memberi kesempatan untuk orang melihat dalam sudut pandang mata yang normal. Oke, gitu ya penjelasan dari saya untuk menjustifikasi ini sebenarnya skala apa. Baik, masih ada pertanyaan selain untuk ini ya, untuk apartemen Podomoro? Masih ada? Oke, sepertinya tidak ada. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Saya akan menanggapi sedikit ya. Pertama tentang tadi disebutkan skala manusiawi yang ada di Taman Ahmad Yani. Nah, jadi kalau tadi ada salah satu gambar ya atau satu slide yang membandingkan antara manusia dengan pohon, kemudian di ujung sana itu ada Taman Ahmad Yani. Kalau menurut saya sih foto itu, ya ruang itu yang kalian capture, itu lebih ke skala generik ya. Nah, memang tadi ada disebutkan juga skala generik, tapi pada slide berikutnya gitu. Tapi untuk gambar yang kalian tunjuk tadi sebagai skala manusiawi ya, itu skala generik ya, karena membandingkan patung dengan pohon-pohon di sekitarnya itu perbandingan tingginya masih sama. Oke, tapi ada beberapa foto yang memang sudah tepat ya penyebutan skalanya, misalnya di bawah gazebo itu memang skala ruang intim. Oke, kemudian yang di Vihara Gunung Timur, menurut saya itu masih belum bisa dikategorikan sebagai skala monumental. Jadi kalau skala monumental ini dia mempunyai perbandingan yang sama memang antara vertikal dan horizontalnya. Namun ada satu syarat lagi bahwa secara ukuran ya perbandingan vertikal dan horizontalnya itu sudah dikategorikan gigantis. Jadi sangat tinggi sekali. Contohnya seperti Monas kemarin yang saya presentasikan ya. Skalanya sangat tinggi, kemudian secara vertikal dia tinggi, kemudian untuk luas lahannya juga bisa sampai
beratus hektar ya untuk membandingkan skala yang tinggi tadi agar bisa dilihat dari jauh. Nah, jadi itu bisa disebut sebagai skala yang monumental. Jadi berkali-kali lipat dari ini ya, dari tubuh manusia. Saya rasa bisa sampai 20 kali lipat. Nah, baru bisa dikategorikan sebagai ini skala monumental. Oke, mungkin di Kota Medan agak sulit ya, agak sulit untuk mencari skala yang monumental itu seperti apa, karena itu tadi ada 2 syarat, vertikal dan horizontalnya seimbang. Kemudian yang kedua, skalanya gigantis, dua-duanya gigantis ya. Nanti kita lihat apakah kelompok lain mendapatkan contoh skala yang monumental di Kota Medan, siapa tahu ada ya. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya. Ya, untuk kelompok yang presentasi selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu dan Abang Kakak serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang eksplorasi skala ruang kota. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, dari kelompok 4 ada Bella Adelia dengan NIM 22028, kedua Gamaludian Ningsih dengan NIM 22024, ketiga Dwi Nur Salima dengan NIM 22025, keempat ada Rauza Nahwa Ananda dengan NIM 22026, dan terakhir saya sendiri Alvin Humaira dengan NIM 22028. Langsung saja kami mulai penjelasannya. Apa itu ruang luar? Skala ruang luar dalam arsitektur merujuk pada proporsi dimensi ruang luar terhadap bangunan di sekitarnya. Ruang luar dapat menyediakan tempat untuk rekreasi, pertemuan publik, dan fungsi lainnya. Skala ruang luar memengaruhi pengalaman pengunjung, serta penilaian visual dan estetika keseluruhan lingkungan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bella Adelia. Jenis-jenis dalam skala ruang luar antara lain ada skala manusia atau normal, skala intim, skala monumental, skala menakutkan, dan skala generik. Slide selanjutnya. Skala manusia itu disebut juga skala normal. Skala ini merupakan jenis skala yang masih relatif sedang, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah pembatasnya, mengikuti standar ukuran manusia. Skala intim merupakan jenis skala yang lebih kecil standar ruangnya, tapi bukan terlalu kerdil juga. Skala ruang intim ini memberikan rasa perlindungan bagi manusia yang ada di dalamnya.
sehingga merasa lebih nyaman. Slide selanjutnya. Skala monumental akan dijelaskan oleh kawan saya, Gama. Silahkan. Baik, yang ketiga, skala monumental. Skala monumental ini skala ruang yang luas dan besar. Dia melebihi dari ukuran standar manusia. Pada umumnya ini lebih diaplikasikan pada ruangan yang memiliki nilai-nilai keagungan seperti tempat peribadatan. Next. Yang keempat, ada skala menakutkan. Skala menakutkan ini merupakan skala yang ukurannya memiliki ketinggian yang jauh lebih besar atau dari ukuran manusia. Selanjutnya. Selanjutnya adalah skala generik. Skala generik mengacu pada ukuran dan proporsi yang serupa dengan bangunan-bangunan atau objek di sekitarnya. Selanjutnya ada contoh-contoh skala. Baik, berikut adalah gambar contoh skala yang sudah kami survei. Di sini berlokasi di Taman Bawah Podomoro Deli Park. Di sini ada skala manusia yang skala normal manusia yang relatif tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah ini mengikuti standar ukuran manusia. Seperti yang kita lihat, di sini ada objek kita, kawan kita Dwi, yang berdiri di samping pohon yang sebagai tajuk. Dan di foto satu lagi berdiri di samping tangga, berdiri di anak tangga yang diapit oleh tangga dari sisi kiri dan kanan. Ini jarak antara tajuk dan pohonnya tidak terlalu dekat, tapi bisa berfungsi sebagai penutup dan masih memberikan rasa yang lega dan memberikan rasa perlindungan. Serta ketinggian pembatasnya satu sama lain juga relatif lebih rendah. Selanjutnya, skala intim ini dia adalah skala ruang yang lebih kecil, memberikan rasa perlindungan. Seperti yang kita lihat, di sini masih berlokasi di Podomoro. Di sini ada ibu-ibu yang duduk di bawah sebuah tempat duduk yang di atasnya ada payung. Ini dalam skala intim memberikan perlindungan bagi manusia yang di dalamnya dengan ketinggian pembatas yang masih relatif lebih rendah dan memberikan kesan ruangan yang intim. Selanjutnya. Selanjutnya ada contoh skala monumental yang mana kami mengambil lokasi Masjid Raya Kota Medan dan Gereja Pelangkangi. Kami mengambil bangunan ini untuk contoh skala monumental karena saat di Masjid Raya ini bangunan tersebut sangat tinggi dan dengan kawasan yang luas. Memberikan kesan terpusat next. Selanjutnya yaitu skala menakutkan. Di skala menakutkan ini kami berlokasi di Podomoro Deli Park. Pada skala menakutkan ini terdapat bangunan-bangunan tinggi yang terlihat sangat menakutkan dan kami mengambil fotonya itu bukan seperti kelompok sebelumnya di taman yang bawah, tetapi kami mengambil yang jadi dari taman yang di atas, ya ruang luar yang di atas. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah skala generik. Terlihat dari bangunan-bangunan tersebut, ukuran, tinggi, lebar, dan bentuknya sama atau serupa. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya untuk kelompok 4? Ya, ada Luis. Selain Luis ada lagi? Oke, silakan Luis. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok 4. Sebelumnya saya mengapresiasi atas presentasi yang bagus dari teman-teman dan memaparkan materi dengan cukup jelas. Saya ingin bertanya terkait skala intim yang ditampilkan teman-teman itu adalah Podomoro, yang dimana ada sebuah payung yang di bawahnya ada ibu-ibu sedang duduk. Nah, saya ingin bertanya di mana letak keintiman dari adanya payung tersebut, sementara orang bisa berlalu lalang melewati ibu tersebut. Jadi saya rasa itu kurang cocok untuk dijadikan skala intim, karena kita bisa lihat dari foto tersebut ada foto Dwi, kalau nggak salah Dwi dengan siapa, lewat gitu. Sementara itu kan mengganggu keintiman, dan di mana payung tersebut tidak memberikan batas ruang yang jelas menurut saya. Sekian pertanyaan untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, ada Faiz. Silakan Faiz. Baik Bu, izin terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan teman-teman sudah memberikan kesempatan. Dan untuk kelompok 4 saya apresiasi, presentasinya sudah bagus. Namun saya ada pertanyaan tentang skala monumental. Tadi teman-teman ada memakai Masjid Raya Medan kalau tidak salah untuk pengaplikasian skala monumental. Apakah teman-teman ada ungkapan atau perasaan tersendiri mengenai tentang ini sebenarnya kan skala monumental kan menurut ukurannya kan memang gigantik, namun apakah ada perasaan personal secara psikologis ketika teman-teman berada di dekat bangunan tersebut gitu. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Ada dua ya, ada dua pendapat, dan ada pertanyaan juga. Untuk kelompok 4, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bertanya, terutama untuk teman saya Luis, pertanyaannya sangat bagus. Adapun saya mengambil tempat duduk yang ada payungnya itu sebagai skala intim, karena saya merasa ruang tersebut masih tidak terlalu tinggi, ruang buatan tersebut masih tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Jadi saya merasa itu memberikan kesan intim. Tapi mungkin seperti yang Luis bilang, ada miss-nya di mana itu tidak memberikan kesan yang intim karena ada orang yang berlalu lalang di situ, dan perasaan intimnya itu kurang terdapat di di gambar ini. Jadi kalau begitu saya merasa memang ada sedikit kesalahan ataupun ada sedikit kesulitan dalam mencari ruang intim tersebut. Apakah ini ruang intim atau tidak? Saya merasa ini ruang intim, tapi kalau misalnya ada lagi pendapat yang mengatakan kalau ini tidak ruang intim, saya akan terima, karena saya juga sebenarnya masih ragu apakah ini termasuk ruang intim atau tidak. Selanjutnya,
untuk pertanyaan Faiz tentang perasaan yang yang kami rasakan ketika berada di skala monumental, di bangunan yang berskala monumental ini. Ketika masuk, perasaannya itu tentu saja melihat bangunan ini tinggi dan megah, terutama untuk bangunan gereja Velangkani. Velangkani lebih terkesan tinggi, sementara untuk Masjid Raya ini lebih terkesan luas dan megah. Jadi secara sisi horizontal dan secara sisi vertikal, kedua bangunan ini sama-sama lebar dan tinggi. Adapun perasaan saya ketika masuk ke lokasi ini, yaitu saya merasa kecil, sedikit kecil. Banyak kecil. Terlebih lagi ini adalah tempat beribadah untuk dua agama yang berbeda. Tentu ada perasaan yang campur aduk ketika datang ke tempat seperti ini. Dan kalau dibilang perasaan dominan itu, tentu saya merasa perasaan menjadi kecil di sini. Begitulah tanggapan saya. Saya mohon maaf bila ada kurangnya dari jawaban saya. Saya harap cukup untuk menjawab pertanyaan kawan saya, Faiz dan juga Luis. Terima kasih. Terima kasih Bella. Terima kasih Bella. Oke, ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Langsung hilang ya presentasinya. Baiklah. Nah, ada perbedaan pendapat lagi ya. Tadi kalau boleh diperlihatkan slide-nya ya. Masih di apartemen Podomoro hanya mengambil spot yang berbeda ya. Ini skala ruang intim atau tidak? Nah, ada yang mengatakan bukan ya. Sementara kelompok 4 mengatakan itu adalah skala ruang intim. Menurut saya dua-duanya benar ya. Tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau Luis tadi melihatnya adalah foto itu secara keseluruhan. Sementara kelompok 4 melihatnya itu hanya yang di bawah payung itu ya.